buka Instagram, nah, ada foto saya di situ. Ditanya Alden Ayub, Anda tahu ini bajunya gini, orang yang mana? Nggak tahu yang mana, gitu. Jadi nggak apa-apa juga saya kalah sama produk, karena tujuan saya memang jualan produk, bukan jualan personal. Tapi ada beberapa yang bagus, bisa jualan personalnya, bisa jualan produknya, itu lebih menguntungkan lagi. Misalnya selebgram, mereka bisa. Nah, tapi semua itu sebenarnya tujuannya adalah gimana kita mengenal diri sendiri dulu. Ya, jadi awal muasal dari ini kita bicara, ini fashion semua kan, kelas fashion semua. Jadi gimana kita mengenal diri kita sendiri, itu yang paling penting. Pertama misalnya dari desain. Kalau kalian pemula biasanya itu ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, itu penting. Sampai tujuannya biasanya klien. Nah, klien itulah yang berulang-ulang kita lakukan itu. Misalnya satu produk itu yang laku kita buat berulang-ulang, biasanya itu ada identitas kita. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kemudian kita mulai jualan, berulang-ulang yang kita jual kemudian laku di pasaran, ada permintaannya, itu berarti identitas kita. Nah, apakah bisa kita bertahan? Mungkin bisa dilihat gambar dari awal. Saya kasih sini saja biar teman-teman bisa lihat gambar baju-baju. Ini saya memang gambar-gambar baju ini tidak pernah saya kasih tahun. Kenapa? Saya nggak pengen baju yang keluar tahun 2016 atau baju yang keluar tahun 2023 itu kelihatan bedanya, dan yang lama itu gak update. Itu kenapa saya ajak. Ini kemudian berikutnya lagi, ya, terus ke atas. Nah, kira-kira yang manakah baju yang paling lama? Coba di scrolling dari atas. Ya, bisa dilihat pelan-pelan aja. Mana yang baju paling lama? Terus kira-kira bisa menebak gak mana baju yang paling lama? Yang hitam? Oke. Coba lihat yang hitam. Oke. Yang ini? Ya. Atau yang satunya? Yang hitam ini? Yang mana? Oke, buka yang berhijab. Oke, terus ada lagi? Yang paling lama itu bajunya itu yang terakhir, yang gold. Ini yang paling lama. Pertama, konsisten itu penting banget. Jadi di antara baju keseluruhan yang saya tampilkan itu sama. Benang merahnya saya sudah punya. Pertama klasik, dimasukkan unsur seksi, glamour. Ya. Kemudian ada yang tidak bisa dipakai perempuan pada umumnya. Jadi tab-tab itu sama semua. Jadi misalnya ini bajunya terlalu seksi, dadanya begitu
dadanya terlihat gitu. Tapi jujur, saya nggak bikin baju terbuka untuk dilihat dadanya. Jadi ketika ini dadanya terbuka, orang biasa aja melihat, oh dadanya terbuka, cukup gitu. Bukan yang gila ya, gitu, nggak gitu. Jadi porsinya harus pas. Coba berikut naik ke atas di sini. Ini meskipun nomor 3 gambarnya, itu meskipun dadanya tuh terlihat besar banget, dan memang dia punya dada besar banget, tapi nggak vulgar kelihatannya. Berikut lagi, ini juga sama. Gambar nomor 3, gambar nomor 2. Tapi saya tidak bertujuan untuk memvulgarkan baju itu. Berikutnya lagi, naik lagi ke atas. Ini juga seksi kalau dilihat ini, cuma underwear. Yuk lagi naik. Ini juga sama, naik lagi. Nah ini brandnya nggak bisa terlalu seksi karena jualannya untuk bridal. Jadi secukupnya seksinya. Berikutnya lagi, ini busana muslim yang awal saya buat, mengeluarkan busana muslim tahun 2017. Terus berikutnya 2017 rasanya. Ini juga seksi. Jadi terus ya ini juga seksi. Bahkan kalau bahkan ada satu baju, kalau kalian teliti di Instagram saya, koleksi ini saya keluarkan lagi tahun ini di SMP. Dan itu tetap update baju-bajunya. Jadi koleksi ini saya ambil satu, kemudian show kemarin tanggal 9 September kemarin saya keluarin satu koleksi yang sama, produknya sama, saya keluarkan. Kesulitan di saya membuat produk ini adalah baju ini nggak bisa dijual kalau kita bikin. Kenapa? Karena size model itu terlalu kecil, terlalu tinggi. Jadi kalau orang biasa pakainya mesti dipotong, mesti dibesarin. Jadi kalau bikin misalnya 10-15 baju, itu yang laku biasanya setengahnya. Setengahnya saya akan recycle ulang untuk bikin baju baru gitu. Jadi tetap habis biasanya, tinggal saya sisakan satu koleksi, satu atau 2 koleksi yang saya simpan supaya saya punya kenangan untuk kalau kedepannya pengen keluarin lagi, koleksi itu masih ada gitu ya. Pertama kali berarti kita harus tahu identitas. Ini seperti ini, identitas DNA kalau di istilah fashionnya. Nah, apa DNA kita itu yang kita harus tahu. Kita yang paling mengerti diri kita. Kalau setelah kita mengerti, ini titik kita mengerti, kemudian kita mau lari kemana, pergi ke sana, baliknya ke sini lagi. Jadi tahu DNA kita. Ketika kita mau mendesain sesuatu, ketika kita punya DNA, kemudian kita larikan. Jadi kalau ada DNA, ini bedanya DNA dan trennya. Jadi tren itu berlaku terus, DNA itu stuck di situ. Jadi kalau kita bikin bajunya, kadang-kadang orang-orang bilang, kok bajunya gitu-gitu aja ya? Itu lagi dikeluarkan. Nah, kadang-kadang kita harus mengerti bahwa kalau DNA itu kita punya kencang sekali, bagus sekali menurut kita, kadang kita lupa tren. Jadi nggak berubah, bajunya tipenya yang sama DNA kita gitu loh. Padahal di luar itu nggak butuh DNA kita. Di luar itu butuhnya baju yang sama laku dengan di pasaran. Nah, gimana kita menyelaraskan antara DNA itu dengan tren? Nah, itulah fashion. Nah, tugas kita itu berat. Beratnya kenapa? Kalau kita buka Pinterest, kita membuat itu, kita ketinggalan.
Desainer itu pionir. Jadi desainer itu membuat 2 tahun sebelum tren. 2 tahun sebelum. Jadi nggak bisa kita membuat trennya sekarang warnanya sage gitu. Terus sekarang kita buat, ya telat. Itu adalah hasil riset dari 2 tahun. Jadi percaya bahwa 2 tahun sekarang kita mengerjakan, 2 tahun ke depan akan tren. Jadi kadang-kadang kita merasa kita membuat baju kok gak laku-laku ya gitu. Jadi bedakan antara baju yang kita sajikan ke publik dengan baju yang kita jual. Itu kita bedakan. Kalau ditanya gimana selera Surabaya sekarang untuk baju pesta, itu bajunya Swarovskinya segini, gede-gede, kemudian bling, kemudian pakai kain organza gitu. Apakah dengan melihat baju ini aku nggak buat? Aku buat, tapi aku nggak posting. Aku cari duit, tapi aku nggak posting. Ya, jadi banyak hal. Mungkin aku bicaranya loncat-loncat ya kemana-kemana, tapi intinya mengerti materi hari ini ya, bahwa kita mengenal diri kita sendiri, kemudian menyinkronkan antara DNA kita dengan tren. Nah, kalau DNA itu berdiri di sini, tren itu di samping kita, itu kita bisa dapat influence dari tren, kemudian kita memberikan. Nah, yang di sini kita sebagai desainer itu sebagai pioneer. Nah, pioneer itu harus 2 tahun lebih cepat. Nah, satu posisi lagi untuk kita mencari uang, ini posisinya di sini. Nah, ini di sini kita mengikuti pasar. Ya, jadi ada 2 kaki yang kita pijakan. Nggak bisa berharap cuma satu. Karena kadang-kadang kita berpikiran bahwa kita posisinya di mana ya? Itu nggak bisa. Kita juga harus berlaku sebagai pelaku tren, tapi kita juga harus berlaku sebagai orang yang pembuat tren. Itu 2 kaki beratnya di situ. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa riset? Riset itu penting banget. Saya beruntung banget karena beberapa teman di sini datang ke Surabaya, kemudian magang. Ayo kita sama-sama riset, bikin ini, bikin itu gitu. Itu beruntung banget saya. Desainer-desainer yang lain itu nggak semudah itu gitu loh. Kalau saya membayar riset, habis di saya di riset aja. Karena riset itu nggak mudah. Seperti baju show yang terakhir di Surabaya Fashion Parade, saya tampilkan itu ada 13. 7 dari baju itu dibuat mahasiswa. Saya bantu mendesain, bikinnya seperti ini loh. Tolong kamu kembangkan dengan imajinasi kamu. Di sini misalnya seperti ini, saya baju pesta. Kalian selama ini sudah berapa tahun? Berapa semester? Semester 3. Nah, bayangkan sampai semester 7 itu akan berapa kali bikin baju pesta? Kira-kira ada berapa kali? Ibu? Ada berapa kali bikin baju pesta? Pesta kurang lebih 2. 2 kurang lebih. 2. Nah, bayangkan dalam 3 tahun setengah kalian hanya membuat 2 baju pesta. Oke, memang karena materinya tuh di kampus terlalu banyak materi yang harus dipelajari dan kalian nggak bisa berharap dari kampus aja gitu. Karena kalau kalian belajar, itu belajarnya itu seumur hidup itu belajar. Sehari-hari itu belajar, nggak bisa duduk di kampus dan itu belajar, nggak cukup itu gitu. Ya, jadi
anak-anak sama kampus di Surabaya itu ada UNESA, mereka kuliah di sana, kemudian magang di saya itu ada bertujuh. Saya desainkan, saya bantu desainkan. Jadi nggak pure. Biasanya saya nggak mendesain total. Kalian harus bikin seperti ini enggak? Oke. Dengan bayangan bahwa kalian itu selama 3,5 tahun bikin 2 baju pesta, datang ke saya untuk magang, kemudian ujung-ujung saya desainkan, terus ketemu kalian, misalnya kalian mahasiswanya ya, datang ke saya, kemudian tolong bikinkan ini baju pesta. 2 minggu lagi ini akan ada show. Oke, saya berikanlah kain. Oke, satu baju itu mungkin 2-3 juta harga kainnya. Dan saya kasihkan ke kalian. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian pikirkan? Koleksi aja sih. Datang ke tempat magang, melihat desain. Desainnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dikasih kain sekitar 2-3 juta, disuruh mengerjakan. Apa yang ada dalam bayangan kalian? Ngobrol aja apa? Sulit dan bingung. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa? Di riset untuk cari tahu cara bikinnya, mungkin polanya seperti apa, dianalisis dulu. Oke, ada lagi yang lain? Gak ada? Begini, banyak sekali hal di luar sana yang bikin kita pintar. Tapi apa yang membuat kita gak bisa maju? Ketakutan kita yang gak bisa bikin kita maju. Ya. Ketika tahu desainnya susah, itu gak berani. Ketika tahu harga kainnya mahal, gak berani. Pemikiran kita yang membuat kita jadi gak bisa apa-apa. Nah, coba itu yang diubah. Seperti tadi dibilang, cari tahu, riset. Itu yang membuat kita lebih pintar. Jangan dipikir saya berdiri di sini kemudian saya lebih pintar dari yang ada di sini. Enggak. Kita sama, kita dikasih otak itu sama, kemampuannya itu sama. Cuman prioritas. Apakah kita menggunakannya untuk takut? Apakah itu kita menggunakan untuk hal-hal lain? Apakah kita langsung memilih untuk riset, untuk mencari cara? Itu kita yang memilih. Gak bisa berharap dari orang lain. Pure itu keputusan kita. Nah, untung kalau itu bertujuh, itu bisa ngobrol-ngobrol dan saling menguatkan. Itu untung kalau teman-temannya menguatkan. Kalau teman-teman yang gak menguatkan, drop lagi, lebih parah lagi gitu. Jadi kita harus punya kekuatan untuk menentukan diri kita dulu, baru bisa. Ya, lepas dari yang tadi, berarti intinya bahwa kekuatan kita, cara berpikir kita itu menentukan kita